walaupun kelayangan, walaupun dada ngos-ngosan, walaupun mudah capek, itu wajar. Dan itu memang ciri khas anxiety psychosomatic disorder. Awal-awal pasti sempoyongan, awal-awal pasti gemetaran, awal-awal pasti tremor, awal-awal pasti ngos-ngosan, awal-awal pasti mudah capek, mudah lelah. Wajar, karena selama ini sekian bulan, sekian minggu, mungkin sekian tahun ya, tenaga kita dipakai untuk mikir. Target saya tuh kalian harus lebih sembuh dari saya. Saya semangat, kalian harus lebih semangat lagi. Kenapa seperti itu? Loh, begini teman-teman ya. Sayang, seribu sayang. Aturan kita bisa bahagia, aturan kita bisa seneng, aturan kita bisa ceria. Sekarang tertunda sebulan, 2 bulan, mungkin setahun, ada yang tahunan, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tertunda kebahagiaan itu. Sayang saya, maka dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah semangat, jauh bertambah pulih lagi, dan jauh bertambah bangkit lagi. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya saya, itu Kang Sunandi. Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang hari ini yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan puluhan sensasi, yang sedang meratapi, saya doakan mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat lagi, jauh bertambah semangat lagi. Saya doakan sehingga benar-benar sampai pulih total. Dengan adanya channel-channel saya, dengan adanya video-video saya, bisa membantu teman-teman, yaitu menjadi jalan wasilah agar teman-teman menuju sehat kembali sampai benar-benar sembuh total ya. Paling tidaknya bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulananya, insya Allah. Apalagi benar-benar sampai sembuh total, amin. Saya doakan itu teman-teman. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman ya, bagaimana caranya untuk menghadapi penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, biar kita nggak panik, biar kita nggak cemas, biar kita tidak biar kita tidak panik bahasanya gitu, tidak takut lagi tentang sensasi teman-teman ya. Bagaimana cara untuk menghadapinya? Tonton terus video-video saya, tonton sampai habis, jangan di skip-skip agar teman-teman bisa memahami, agar teman-teman bisa paham tentang sensasi daripada anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, yang baru bergabung di channel saya, yang baru bergabung, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu teman-teman ya. Karena buat saya pribadi jujur, subscribe itu sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh bisa lebih berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik teman-teman, itu juga udah menambah semangat saya untuk agar saya selalu memberikan video-video untuk seputaran asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, sekali lagi di sini saya juga bukan ahli, saya bukan dokter, bukan ahli terapi, bukan ahli obat, bukan. Saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman, berdasarkan pengalaman saya yang dulu saya alami teman-teman. Nah baik teman-teman ya, selain pengalaman teman-teman, saya pengen berbagi, saya berbicara tentang seputar asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya. Bahasanya gini teman-teman ya, saya kepingin agar teman-teman itu sehat total sama seperti saya. Saya pun sama gitu, selama 2 tahun terpuruk, ditambah 1 tahun lagi hampir 3 tahun kurang lebih saya terpuruk teman-teman, karena saya tidak tahu metode-metodenya. Apa itu anxiety, apa itu psikosomatis, apa itu panic attack, apa itu disorder, apa itu hipokondria. Memang benar-benar saya tidak tahu sama sekali teman-teman, karena saya udah bolak-balik rumah sakit ya, bolak-balik klinik, bahkan sampai pergi ke psikiater teman-teman ya. Pada waktu itu emang nggak kunjung sembuh teman-teman. Bahasanya sensasi semakin berjibun, semakin bertambah teman-teman, karena saya pada waktu itu memang belum tahu cara metode-metodenya teman-teman. Baik teman-teman, untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya, saya kasih tahu teman-teman begini cara menghadapinya. Dulu ya yang saya hadapin tuh, saya nggak hitung 2 tahun yang terpuruknya, karena saya nggak tahu metodenya, karena pada waktu itu sakit saya hanya dengan obat, dengan herbal, dengan terapi, dengan segala macam, nggak ada perubahannya. Memang sih ada terapi gitu, terus madu ataupun dikatakan obat, tapi kan itu khusus memang untuk asam lambung doang gitu teman-teman. Asam lambung ataupun gastritis ya, yang lambungnya luka dan sebagainya, memang seperti itu untuk asam lambung, tapi yang tidak dibarengi dengan anxiety, yang tidak dibarengi dengan disorder ataupun psikosomatisnya teman-teman ya. Justru sebetulnya asam lambung itu kalau kita menjaga 3 pola makannya aja ya, 3P-nya aja sebetulnya sudah lumayan teman-teman ya. 1 minggu lah, paling telat 1 bulan itu pasti sembuh teman-teman. Itu yang dia dikatakan asam lambung yang tidak dibarengi dengan anxiety teman-teman. Nah beda orang anxiety teman-teman, walaupun dia dikatakan lambungnya normal-normal saja teman-teman ya, karena kita mempunyai anxiety-nya, disordernya, psikosomatisnya,
Bahkan justru itu yang bikin lama, jangankan bulan bisa tahunan teman-teman. Karena apa? Karena cemas yang berlebih, ketakutan yang berlebih, ditambah lagi kita mempunyai psikosomatis. Apa sih psikosomatis itu? Itu yang membuat kita kelayangan awet, ya, banyak sensasi. Itu dari psikosomatisnya. Ya, menurut dokter itu ya kita sehat semuanya, tapi menurut diri kita yang merasakan teman-teman, itu rasanya, waduh, nih kadang-kadang saya sama dokter, ini dokter ini nggak tahu apa yang saya rasakan dulu, itu seperti itu teman-teman. Nah, untuk psikosomatisnya, belum lagi ditambah lagi saya teman-teman hipokondria ataupun dikatakan hipokondriasis teman-teman. Itu saya punya hipokondria dan itu sangat hampir setiap minggu itu saya harus check up atau medical check up itu teman-teman. Setiap 2 hari sekali tensi, kontrol lagi kolesterol, kontrol lagi darah dan sebagainya. Itu sampai bolak-balik capek sendiri teman-teman. Nah, makanya teman-teman saya pengen berbagi buat teman-teman ya, agar teman-teman tidak seperti saya, agar teman-teman tuh bisa paham dan bisa tahu cara menanganinya. Karena anxiety psikosomatis itu obatnya emang nggak ada obatnya teman-teman. Obatnya memang dari diri kita sendiri teman-teman. Obat itu bukan solusi gitu ya. Obat itu bukan solusi, herbal bukan solusi. Nah, solusi yang pertama, pokok obat yang pertama itu dari diri kita sendiri teman-teman. Dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Apalagi ketergantungan pakai obat, bukan teman-teman. Jadi nggak usah khawatir lagi teman-teman. Nah, saya kepingin untuk teman-teman ya, ayo tanamkan metode-metodenya. Seperti apa teman-teman ya? Contoh, kita ini olahraga pagi teman-teman. Banyakin gerak dan aktivitas. Dan kenapa sih harus menganjurkan olahraga? Betul teman-teman ya. Jangankan orang sehat teman-teman ya, jangankan apalagi orang sakit, orang sehat pun penting yang namanya olahraga. Nggak usah capek-capek, bukan lari-lari besar, bukan lari-lari berat, bukan olahraga berat, bukan. Hanya olahraga ringan seperti jalan kaki. Ya, 3.500, 4.000 sampai 7.000 langkah. Kalau sudah normal 7.000 sampai 10.000 langkah. Itu waktunya kurang lebihnya sekitar ya 30 sampai 20 menit teman-teman. Itu setiap hari, coba bayangin teman-teman. Dan alangkah sangat dahsyatnya olahraga pagi seperti jalan kaki itu sangat luar biasa teman-teman ya. Bisa mencegah penyakit jantung, ya, penolak penyakit jantung koroner. Terus belum juga sebagai, pokoknya penyakit berat itu bisa ditelaah, bisa ditolak sama kita teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, dan itu bagus. Setiap jalan kaki itu kenapa? Membangun hormon bahagia teman-teman. Karena yang khususnya untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatic disorder teman-teman, itu rata-rata teman-teman, mereka itu untuk jangankan ceria, jangankan bahagia, ceria aja sulit. Jadi mereka itu merasa dirinya paling terpuruk ya. Mereka itu merasa orang yang paling menderita, merasa orang yang tidak berbahagia. Itu orang rata-rata yang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Makanya dari situ teman-teman ya, untuk para teman-teman ya, untuk para pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, tanamkan olahraga pagi teman-teman. Hanya jalan kaki 30 menit teman-teman, cukup teman-teman setiap hari. Nanti hormon bahagia itu teman-teman akan muncul dengan sendirinya. Saya juga nggak ngerti, padahal pikiran saya kemana-mana, kelayangan itu ada, tapi saya tanamkan sehari, 2 hari, 3 hari, nanti setelah 5 sampai seminggunya itu kelihatan perubahannya itu teman-teman. Nah, jangan khawatir, makanya semangat, kunci yang pertama adalah semangat teman-teman. Nah, di situ olahraganya teman-teman ya. Saya ya, walaupun sensasinya ada, karena anxiety itu cenderung kepada mental teman-teman. Yang kita dikatakan ya, contoh, pergi ke tempat keramaian takut, pergi ke sesuatu tempat yang dikatakan membuat kita horor tuh memang takut. Kita untuk sholat berjamaah juga takut. Jangankan pergi sholat berjamaah, jangan pergi keramaian teman-teman. Kadang-kadang pergi keluar rumah takut. Jangankan keluar rumah, di dalam rumah pun kalau ketika orang rumah yang udah pada nggak ada, itu yang dulu saya rasakan, itu takut teman-teman. Selalu harus ada yang menemani saya pada waktu itu di rumah. Jangankan di rumah, saya masuk ke kamar mandi aja, itu istri ya teman-teman ya, itu harus nungguin dan pintunya harus dibuka teman-teman. Pintu kamar mandi harus dibuka. Kenapa? Karena pikiran saya pada waktu itu, barangkali saya ada apa-apa dan saya tidak sadarkan diri di kamar mandi, saya nggak ada nolongin, saya nggak ada yang ngebantuin gitu. Bahkan bahasanya, karena saya trauma, ada sebelah M-nya di kamar mandi dan sebagainya, nggak ketahuan. Nah itu menjadi dikatakan sudah masuk di otak kita, sudah merekam. Nah, kurang ajar anxiety-nya itu kenapa sih yang selalu direkam sesuatu yang buruk sehingga kita susah pergi daripada lingkaran siluman ini teman-teman. Nah itu ciri khas anxiety, psikosomatis. Nah dari psikosomatisnya itu, karena nih pola pikir kita nih yang terlalu berlebih. Psikosomatis itu apa sih? Psikosomatik itu ya,
nanti bisa menimbulkan dari pola pikir ini bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan sensasi, termasuk ya yang namanya psikosomatis itu teman-teman ya, bukan dari anxiety. Jadi anxiety itu lebih ke mental teman-teman, lebih ke mental. Nah, psikosomatisnya ataupun psikosomatiknya teman-teman itu dari cara overthinking yang berlebih. Kenapa? Yang bisa menimbulkan 1001 sensasi bukan dari anxiety-nya, tapi dari psikosomatiknya ataupun psikosomatisnya teman-teman. Seperti kayak kelayangan. Itu timbul itu dari mana? Dari psikosomatiknya. Terus mata buram, telinga berdenging, muka kayak kaku, terus urat kayak nak ditarik gitu ya, terus gigi pada linu semuanya, rahang juga pada nggak enak, pokoknya bagian mukanya nggak enak, leher pada tegang semuanya, kepala ini kelayangannya sangat lumayan dahsyat, terus belum juga sakit kepala itu suka cekak-cekik pindah-pindah terus, belum lagi dada itu serasa seperti sakit ya, karena kita mempunyai anxiety, mental dikatakan mental kaleng, mental bocing teman-teman, ya pikiran kita udah kemana-mana. Apa jangan-jangan jantung, jangan-jangan paru-paru, padahal itu bukan, itu dari otot dada. Karena apa? Ada penegangan, terjadilah interaksi antara pola pikir kita sehingga urat-urat kita ini pada tegang teman, sampai tembus ke walikat belakang, sampai ke nanti kalau sudah ke walikat belakang nanti persendian itu semuanya pada sakit. Nanti kalau sudah persendian sakit ya, pikiran kita semakin nambah kemana-mana, akhirnya apa? Si perut itu kayak mulik bok itu seperti kayak panas, terus karena sering bunyi keruak-keruak, karena apa? Menimbulkan gas, dia reflux nggak bisa, ke bawah nggak bisa, jadi muter aja di situ. Makanya kita dinetralkan pakai minum air hangat biar bisa sendawa, selain bisa sendawa biar bisa netral lagi asam lambungnya ya, biar tidak reflux lagi teman-teman. Dan masih banyak sensasi-sensasi yang lainnya. Makanya teman-teman ya, untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatic disorder ya teman-teman ya, terkadang ya teman-teman ya, pilek sedikit aja, batuk sedikit aja, udah pikiran itu udah kemana-mana, pikiran kita udah pokoknya udah macam-macam. Makanya sering bertanya, kenapa ya bang, kok saya pilek, kenapa? Sebelum kamu terkena anxiety aja, sebelum kamu terkena batuk aja teman-teman, sebelum terkena anxiety yang namanya batuk, namanya pilek, itu dikatakan sesuatu yang wajar. Apalagi sekarang cuacanya cuacanya memang begini. Kemarin saja saya baru pilek itu 5 hari, mampet ya, hidung mampet, kepala juga sakit teman-teman ya, karena kita anxiety-nya sudah nggak punya ya, biasa-biasa aja teman-teman, nggak sesuatu yang dikatakan pikiran kita udah nggak ekstrim lagi gitu teman-teman. Jadi ini sesuatu yang wajar teman-teman. Jadi untuk teman-teman, untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatic disorder teman-teman, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas ya, karena kita ini berperang dengan pola pikir kita. Kita itu berperang dengan mental kita, bukan dengan penyakit, bukan dengan penyakit yang kronis. Jangan dihubung-hubungkan dengan penyakit yang kronis teman-teman. Jangan selalu dihubung-hubungkan dengan penyakit kronis, karena ini nggak ada hubungannya. Anxiety psikosomatic disorder itu teman-teman ya, itu penyakit bukan penyakit, penderita mental, penderita pola pikir teman-teman. Makanya kenapa kok larinya ke asam lambung, kenapa kok larinya ke gangguan lambung? Karena lambung senormal-normalnya lambung teman-teman. Kalau kita terlalu overthinking, pola pikirnya, anxiety-nya tinggi, psikosomatiknya tinggi, ditambah lagi disorder teman-teman ya, dan itu bisa ke lambung. Makanya lambung pasti nggak jauh, orang anxiety itu bisa nggak jauh dengan lambung teman-teman. Padahal lambungnya mereka normal. Makanya saya bilang, saya sih nggak pernah dipantang, Kang. Dipantang nggak? Saya nggak pernah memantang. Alhamdulillah nggak pernah memantang. Kalau awal-awal iya, karena takut ini dan sebagainya. Ternyata lambung bisa reflux, lambung itu bisa nggak normal karena dari pola pikir kita. Sedangkan lambung itu adalah otak kedua teman-teman, otak kedua dari kita. Makanya kalau selalu berhubungan antara pikiran kita dengan lambung kita. Kalau kita pikiran over, otomatis yang namanya asam lambung reflux teman-teman. Makanya orang-orang rata-rata orang mau penyakit mah ataupun penyakit lambung itu ya, itu dikatakan yang dari pola pikir kita yang terlalu over dan berlebih teman-teman. Karena saya pun juga ya, saya punya emah yang kronis dulu karena saya memantang. Karena apa? Karena bisa memantangnya karena saya mempunyai emah yang akut dan kronis. Tapi alhamdulillah teman-teman, semua itu saya jalankan metode-metodenya. Ya pada waktu itu karena saya pada waktu itu masih mempunyai emah yang akut dan kronis teman-teman, maka saya menjaga untuk pola makannya. Setelah saya sembuh dari situ, maka tetap saya masih mempunyai anxiety-nya, psikosomatisnya, disordernya, terus juga hipokondriasisnya, belum juga asam lambung yang berlebih dan sebagainya. Nah dari situ karena saya mahnya udah aman, makanya saya tidak mematang makanan gitu teman-teman. Dan saya pada waktu itu belajar untuk cuek dari sensasi teman-teman. Memang sangat sulit teman-teman sensasi, kadang-kadang di rumah aja walaupun banyak orang, kelayangannya ada ya, terus pusingnya ada, mata buram, telinga berdenging dan sebagainya, belum dada juga sakit, perut juga udah nggak enak,
Pokoknya dada bagian sini, bagian dada itu serba nggak nyaman banget, dan itu sangat horor dan menakutkan pada waktu itu. Ya khawatir kita itu nggak semangat, nggak kurang gairah karena memikirkan sesuatu. Karena apa? Takut saya pergi dadakan, saya takut begini dadakan, saya takut kena penyakit parah dan sebagainya. Semuanya serba takut. Makanya untuk bahagia, untuk ceria itu sulit. Jangankan bahagia, untuk ceria aja sulit. Untuk pura-pura bahagia aja pada waktu itu nggak bisa, teman-teman. Pada waktu itu emang nggak bisa pura-pura bahagia, teman-teman. Nah, dari situ saya bilang, saya berusaha, teman-teman. Saya berusaha untuk memasakkan diri pada waktu apa yang saya takutkan. Saya datang, teman-teman. Saya datang ke keramaian, saya datang pergi olahraga, saya datang terus. Saya memaksakan apapun yang terjadi karena saya mempunyai pegangan cuma satu, teman-teman. Asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman, itu bukan penyakit dan itu tidak berbahaya. Anxiety, psychosomatic disorder ataupun asam lambung, gangguan asam lambung tidak akan membunuhmu, tidak akan. Yang bikin parah itu dari diri kita sendiri. Padahal itu bukan penyakit, itu penderita dari pola pikir mental saja. Makanya di situ saya memahami, jadi apapun terjadi ya, apapun yang terjadi, walaupun itu kelayangan, walaupun itu pusing sangat dahsyat, walaupun itu dada sakitnya lumayan, cekit-cekitnya bikin horor, belum sensasi yang lain, teman-teman. Saya yakin kalau ini bukan penyakit dan ini aman-aman saja. Makanya saya bilang, walaupun di tempat keramaian, walaupun di tempat yang menakutkan dan horor, itu saya masa bodoh amat. Saya berusaha untuk bertahan, walaupun keringat dingin keluar, walaupun bahasanya telapak kaki itu sangat dingin, teman-teman, dan terus kayak semacam kayak kaku, terasa seperti kayak mau pingsan. Saya hadapin, teman-teman. Jadi untuk para pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, biar kita nggak panik bahwa kita nih sadar nih. Kita itu sebetulnya gini, teman-teman ya. Untuk penderita atau pejuang anxiety, psychosomatic disorder itu, teman-teman ya, kalian itu sehat, kalian itu aman dan tidak apa-apa, bahkan tidak akan terjadi apa-apa, teman-teman. Karena itu hanya gangguan mental saja, karena itu hanya gangguan pikiran saja, bahwa kalian itu aman, sehat kok. Gitu, teman-teman. Kenapa saya bisa seperti ini? Dulu pun apa yang kalian rasakan, itu dulu saya merasakan. Makanya ketika saya sembuh, baru sadar gitu. Oh iya, contoh begini, teman-teman ya. Pada waktu itu saya dikasih ini, teman-teman, dikasih binatang piaraan itu yang disebutnya namanya entok sama soang. Entok sama soang. Pikir saya ini entok nih, kata orang yang punyanya, yang ngasih ke saya itu soang. Loh, saya bilang itu, ini mah entok. Ya udah gini aja, Kang. Rawat aja dulu, nanti sampai 30 hari, 40 hari nanti ketahuan mana entok, mana soang. Ya saya rawat. Nah, orang anxiety seperti itu. Ketika sudah 30 sampai 40 hari baru ketahuan, oh iya ternyata ini soang. Oh, bukan entok ataupun bukan basur dan sebagainya. Baru tahu. Nah, orang anxiety begitu. Dibilangin kalian itu aman, kalian itu sehat. Dia masih belum percaya. Itu yang mempunyai psikosomatisnya, yang mempunyai anxiety-nya, yang mempunyai disordernya. Kalian itu aman, kalian itu sehat. Nggak percaya orang anxiety itu. Nah, ketika udah sembuh, ternyata gua ini selama ini dibodoh dengan pola pikir ya, kurang ajar. Nanti kalau sudah teman-teman kalau udah sembuh total baru sadar, ternyata oh iya, selama ini saya dibodohin dengan pola pikir, selama ini saya dibodohin dengan mental gadungan, mental kalengan. Ternyata selama ini kita diikat dengan lingkaran siluman, kurang ajar banget. Baru sadar tuh. Gitu. Nanti insya Allah saya doain teman-teman ya. Teman-teman, semuanya ini pasti sembuh total, pasti pulih lagi, itu pasti, teman-teman, pasti. Nggak diapa-apain juga, teman-teman bakal sehat semua. Cuman prosesnya lama kalau tidak dijalankan, tidak konsisten dengan metode-metodenya. Maka saya bilang, terapkan metode-metodenya dengan konsisten. Agar kenapa? Agar teman-teman ya bisa lebih cepat pemulihannya, bisa lebih cepat penyembuhannya. Karena paling nggak enak, teman-teman, orang lain tuh kalau sakit ini ada buktinya. Oh iya sakit, ini ada buktinya. Lah, kalau orang anxiety banyak yang dirasa, orang yang punya psikosomatik ataupun psikosomatis, teman-teman, banyak yang dirasa sensasi berjibun ketika dibawa ke IGD normal. Coba gimana? Makanya orang banyak yang larinya, ini bukan penyakit medis, saya pergi ke dukun, saya pergi ke orang-orang pintar, begini, akhirnya Pak tetap pulang ke rumah. Ada aja begitu. Pergi lagi terapi, udah pergi ke terapi dan sebagainya, pulang ke rumah kumat lagi selesainya. Karena bukan itu solusinya. Solusinya adalah melawan mental gadungan tersebut, teman-teman. Biar kita bisa mendobrak daripada lingkaran siluman yang kurang ajar ini, teman-teman. Makanya Allahumma paksa, kita paksakan aja, teman-teman, paksakan. Walaupun sensasi datang nggak apa-apa. Karena mental itu dengan ketraumaan itu ada hubungannya. Makanya kita bisa ketakutan, makanya kita bisa takut dan khawatir karena kita mempunyai ketraumaan khusus, teman-teman. Nah,
Dari trauma ini bisa nggak kita melawannya pakai obat, pakai herbal? Nggak bisa teman-teman. Pakai terapi nggak bisa. Mental ini yang obatnya ini emang dari diri kita sendiri, mau tidak mau kita lawan teman-teman. Gitu. Masa kita pengen diam di tempat, apalagi mundur? Jangan. Kuncinya orang mempunyai anxiety psychosomatic disorder itu satu kuncinya semangat. Dia harus semangat, dia harus bisa mengalahkan mental gadungannya, dia harus bisa mengalahkan mental kalengannya, dia harus bisa mendobrak mental bocingnya agar dirinya bisa membentuk mental benteng Takeshi teman-teman. Begitu. Nah, biar kitanya bisa pergi daripada lingkaran siluman tersebut teman-teman. Saya yakin teman-teman jalankan dan konsisten metode-metodenya, ya teman-teman pasti bisa. Banyak kok teman-teman yang lain yang sudah dikatakan yang sudah sembuh ya, walaupun dikatakan 90%, ratusan tuh di komentar-komentar saya. Alhamdulillah teman-teman, mereka kita bimbing sama, walaupun saya bukan ahli, tapi saya berbagi hanya pengalaman saja. Berharap mereka itu juga berharap sembuh seperti saya. Bahkan mereka, target saya tuh kalian harus lebih sembuh dari saya. Saya semangat, kalian harus lebih semangat lagi. Kenapa seperti itu? Loh, begini teman-teman ya, sayang, 1000 sayang. Aturan kita bisa bahagia, aturan kita bisa seneng, aturan kita bisa ceria. Sekarang tertunda sebulan, 2 bulan, mungkin setahun, ada yang tahunan, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tertunda kebahagiaan itu. Sayang, maka dari sekarang kalau tidak ditanamkan, ya kalau tidak ditanamkan dari sekarang, kalau tidak diniatin dari sekarang kita untuk sembuh total teman-teman ya. Mau sampai kapan kita begini terus? Diam di rumah, meratapi, gundah gulana, hanya rasakan sensasi. Nggak usah, itu nggak ada gunanya. Ayo teman-teman, kawan, gerak teman-teman, biar teman-teman semangat. Walaupun kelayangan, walaupun dada ngos-ngosan, walaupun mudah capek, itu wajar. Dan itu memang ciri khas anxiety psychosomatic disorder. Awal-awal pasti sempoyongan, awal-awal pasti gemetaran, awal-awal pasti tremor, awal-awal pasti ngos-ngosan, awal-awal pasti mudah capek, mudah lelah. Wajar, karena selama ini sekian bulan, sekian minggu, mungkin sekian tahun ya, tenaga kita dipakai untuk mikir. Si mikir itu menggerogoti tenaga kita, makanya suka lemes ya, kemana-mana males, mudah lelah, gampang ngos-ngosan. Itu wajar, makanya banyak tapi tenaga nggak ada, karena tenaga kita dipakai dengan apa? Dengan dipakai pola pikir kita yang berlebih, yang terlalu over teman-teman. Jadi wajar. Sekarang abaikan pola pikir yang negatif. Untuk sekarang abaikan pikiran-pikiran yang dikatakan pikiran nggak ada manfaatnya. Kita buat apa memikirkan sesuatu yang memang sesuatu belum tentu terjadi kepada kita. Dan teman-teman itu tidak ada hubungannya dengan penyakit. Tidak ada hubungannya. Kalian itu hanya sakit mental. Kalian itu hanya penderita pola pikir saja. Hanya bisa mengalihkan saja. Makanya kenapa adanya metode olahraga, adanya metode-metode dikatakan metode-metode selain olahraga itu silaturahim ya, banyakkan komunikasi sama tetangga, sama teman. Datang, jangan lewat handphone, datang. Kita coba bergaul. Belajar dari situ melawan mental gadungan, untuk melawan mental dikatakan mental kalengan, mental bocing teman-teman. Itu. Jadi insya Allah teman-teman, dengan adanya metode-metode seperti itu, teman-teman coba belajar. Nanti juga makan enak, dan juga kenapa BB kita turun? Ya, karena kita terlalu banyak memantang makanan teman-teman. Kenapa? Karena orang anxiety itu teman-teman ya, orang anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya, ataupun hipokondria itu akan jatuhnya itu dia akan trauma dengan makanan. Makan ini takut. Kenapa yang takutin? Apa sih yang takutin? Resiko kan? Oh iya ya, nanti takut begini, resiko nanti kumat begini bla 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 sebagainya. Itu dibuang. Makan aja udah, nggak usah khawatir, nggak usah takut teman-teman. Lambung kita itu normal loh, sehat gitu teman-teman ya, sehat. Buktinya kenapa? Dokter pun juga menanggapinya biasa gitu. Apalagi di musim lagi sekarang lagi banyak musim-musim dikatakan orang terkena asam lambung dan sebagainya. Cuman gara-gara kopi, bukan gara-gara kopi, bukan gara-gara makanan. Dari pola pikir kita terlalu over teman-teman. Karena kita sulit mencerna pemikiran diri kita sendiri teman-teman. Itu yang jadi kendalanya. Makanya untuk adanya metode olahraga itu sangatlah luar biasa, dan itu tidak bayar teman-teman, gratis. Sehat juga bukan untuk orang lain, sehat juga untuk diri sendiri teman-teman. Bukan untuk orang lain, sehat juga untuk diri sendiri, dan itu gratis, tidak prabayar, tidak ada biaya. Udah, saya aja, kenapa saya bilang udah ya, memang kalau setelah sembuh nih teman-temannya baru sadar ternyata dengan semudah itu ya pengobatan. Walaupun dikatakan memang tidak seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan langsung sembuh total, tidak teman-teman. Jadi memang perlu ada step by stepnya ya, step by step, bersabar gitu. Sensasinya itu nggak langsung hilang, dikit-dikit dia berkurang sampai benar-benar hilang total, sembuh total, benar-benar hilang sama sekali, nggak ada sensasi sama sekali nggak ada sensasi teman-teman. Jadi bertahap, dengan kesabarannya ya, dengan
dengan kegigihannya, dengan semangatnya, terus aja teman-teman, dengan kesabaran pasti bisa untuk menghadapi penderita asam lambung GERD, gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, pasti bisa. Makanya dengan kesabarannya, tapi kita tetap konsisten dengan metode-metodenya, insya Allah teman-teman bakal aman, teman-teman bakal sembuh total teman-teman. Karena pemulihan cepat dan lambatnya tergantung dari kita. Kalau kita semakin nggak semangat, semakin nggak udah nggak semangat, udah nggak ada gairah, ya itu semakin lama. Karena apa, pikiran kita udah nggak bisa dipantau lagi, sudah tidak bisa dikondisikan lagi. Makanya di situ teman-teman ya, kalau bisa ya teman-temannya, abaikan pola pikir yang negatif. Jangan disangkut pautkan dengan penyakit berat, jangan disangkut pautkan dengan penyakit kronis. Gak ada hubungannya, gitu teman-temannya. Ketika kalau panic attack itu datang, dari bagaimana caranya untuk cara menghadapinya, tonton video saya sebelumnya itu sudah dijelaskan. Karena untuk seputar asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman sudah saya jelaskan di video-video saya yang sebelumnya. Dari pertama saya terkena asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic, bagaimana bolak-balik rumah sakitnya, itu semua udah saya share teman-teman gitu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk bagaimana cara untuk menghadapi asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman nggak usah panik, teman-teman nggak usah cemas, teman-teman nggak usah bingung teman-teman. Jalankan metodenya dan kita berusaha untuk melawan lawan kita. Itu melawan mental gadungan, mental bocing, dan untuk mengalihkan dari pola pikir. Ketika ada sesuatu sensasi datang, jangan dikait-kaitkan dengan penyakit teman-teman ya. Ingat ya, ketika sensasi datang, jangan pernah mengkait-kaitkan sensasi ini dengan penyakit berat ataupun penyakit kronis. Tidak ada hubungannya. Ini hubungan kita dengan mental saja, dengan pola pikir saja. Itu hubungan kita. Jadi dengan hal seperti itu teman-teman ya, apalagi ditambah dijalankan metode-metodenya dengan konsisten, itu insya Allah teman-teman dengan cepat sensasi akan berkurang, dan nggak lama insya Allah teman-teman akan sembuh total teman-teman. Asalkan dengan sabar. Emang nggak sekaligus sembuh, tapi bertahap teman-teman, bertahap. Karena kita ini kendalanya di pola pikir, di mental kita, jadi bertahap. Tapi insya Allah saya yakin teman-teman, karena teman-teman jiwanya dikatakan jiwanya memang mau sembuh dan kunci memang semangat, insya Allah nggak lama teman-teman pasti teman-teman sehat. Buktinya sekarang berasa buat makan ini bebas, makan itu bebas, sudah enak lagi. Udah pertahankan tuh seperti itu. Kalau memang nggak ada sensasi, walaupun ada sensasi jangan down. Kalau ketika ada sensasi datang jangan down, jangan termasuk murung ya, jangan, tetap semangat dan tetap konsisten apapun yang terjadi teman-teman. Yuk gerakan, kita olahraga pagi, insya Allah semuanya akan beres. Itu saja yang bisa saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan menjadi bermanfaat buat teman-teman. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari sifat pribadi. Al insanul makhluk khata'un insan. Saya manusia biasa, termasalah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Mudah-mudahan video-video saya bermanfaat. Nah, jangan lupa juga untuk share bila mana video saya manfaat, insya Allah. Al insanul makhluk khata'un insan. Saya manusia biasa, termasalah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.